berhadapan mau berinteraksi dengan pasien, yang pertama kita langsung sampaikan adalah salam. Ya, assalamualaikum. Atau kalau pasiennya non Islam bisa selamat pagi, selamat siang. Ya. Kedua, kalau di sini baca basmalah dulu. Kalau di kita nanti belakangan baca basmalah, nggak apa-apa. Kemudian ketiga, menjelaskan tujuan dan prosedur. Kita datang, salam, kemudian kita jelaskan. Bapak atau Ibu, perkenalkan nama saya Pak Dendi. Saya kesini untuk memasang selang, bilang aja selang, karena belum tentu juga keluarga tahu kateter, mungkin mau silakan gitu. Jadi kita akan pasang selang karena Bapak Ibu susah buang air kecil. Jadi kita coba bantu dalam memasang selang ke saluran perkencingan Bapak atau Ibu. Ya, nah seperti itulah. Kita jelaskan dulu tindakan. Paham Bu? Ada pertanyaan? Misalnya kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa tanda tangan di poin 4 ada tanda tangan hukum konsen. Ya, itu artinya dengan inform konsen tersebut artinya sebuah baik pasien ataupun keluarga sudah menyetujui tindakan yang akan kita laksanakan, sehingga lembaran itu yang nanti kalau ada sesuatu, misalkan apakah itu istilahnya keluhan, pengaduan dan lain sebagainya, itu yang akan menjadi senjata kita untuk mempertahankan diri. Ibunya atau keluarganya sudah setuju, dia mestinya persetujuannya itu, ya. Kemudian masih menjaga privasi. Jaga privasi itu bisa dengan pasang sampiran, ya. Pasang sampiran, jangan sampai, karena dalam satu barak itu atau satu ruangan itu bisa saja si pasien itu berdampingan dengan pasien yang lain, ya. Kecuali kalau memang pasiennya dalam satu kamar satu orang, itu nggak masalah, hanya barangkali jaga privasinya dari keluarganya yang lain, meskipun keluarganya siapa tahu dia mungkin dia malu ketika dikeluarkan alat vitalnya gitu ya. Jadi tetap jaga privasi harus ada. Biasanya kalaupun sendiri pun ada sampiran yang atas gitu ya. Oke, mahasiswa mencuci tangan dengan sabun air yang mengalir. Sudah pada bisa belum cuci tangan? Sudah. Gimana caranya? 1, 2, 4 kali 4 Gimana? kali. Yo. Kalau saya sih lebih mudahnya kita pakai kode. Jadi tepung selasi puput. Tepung itu telapak tangan. Pung itu punggung tangan. Sela itu sela-sela. Ci itu kunci. Puput putar. Jadi itu untuk memudahkan, misal siapa tahu kamu pernah satu ujian menjadi grogi, jadi kiewe terus gitunya. Nah, itu jadi untuk memudahkan kita, jadi tepung selasi puput, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela, kunci, putar-putar. Oke, itu dibiasakan untuk semua tindakan apapun itu. Sekarang jangankan untuk tindakan ini ibaratnya kasih. Atau ininya aja ya, selama ini pindahinnya gini. Ada seni pada saat jadi keperawatan itu ya, tidak asal duduk, kita harus ada seni. Jadi kenapa kita disarankan untuk tidak boleh seperti ini? Karena kurang etis kita membelakangi pasien, meskipun tidak prinsip sih mau ngaruh karena ke pasien nama mau mata jadi pasien dan buki gawat enggak, cuma karena etika gitu ya. Jadi kita harus menutupnya pada kondisi seperti ini, jadi menghadap tetap wajah berhadapan dengan pasien. Itu sebetulnya di teknik mungkin ya, kalau bilang seperti teknik supaya ada di etika keperawatan itu adalah nanti suatu saat akan mempelajari seperti itu. Tutup. Terus apa lagi instruksinya? Memasang perlak dan alas di bawah. Posisi, mengatur posisi. Oh, nomor berapa tadi? Oh, masih mengatur posisi supin dan kaki di muka. Ya. Ini. Nah, seperti ini. Nomor 5. Dorsal. Supin. Supin. Semua dosa yang itu. Oke. Pakai yang lain. Kalau nomor 1 gini.
kemudian pasang pengalas. Nah, ini pun kalau pengen kita rapi, ininya pada saat persiapan tuh dalam kondisi seperti ini. Dalam keadaan sudah dilipat seperti ini. Jadi pada saat kita hendak memasang, ibu sudah. Bu, tolong diangkat ini. Nah, pantatnya diangkat. Ini kita tinggal gini. Nah, itu. Jadi dibiasakan dalam proses penyimpanan ini pun kita intinya supaya kelihatan bagus lah ya, untuk main kira misalnya dulu gitu kan kurang bagus gitu ya. Meskipun pada saat darurat nanti bisa saja situasi seperti itu terjadi gitu ya. Apa lagi baca? Klop ini loh. Klop dulu kan tuh. Terus Mahasiswa. ini bagian luar nggak steril, bagian dalamnya steril ya. Ini kita buka. Oh ya, sebentar sebelum saya buka. Ini ada nomor-nomor, nomornya beda-beda ya. Ini nomor berapa? Ini nomor 12, biasanya kelipatan 2, 13, 14, 16, 18, 20 dan jarang-jarang kita pakai, biasanya nomor 20. Nah, untuk yang nomor 12 ini biasanya dipakai untuk perempuan. Untuk yang laki-laki lebih gede. Biasanya kalau laki-laki, kalau yang dewasa biasanya saya pasang yang kadang-kadang nomor 16. Kalau susah nomor 16 baru turun ke nomor 14 gitu ya. Itu. Nah, kalau yang anak-anak lebih kecil. Kadang nomor 8, kalau bayi kadang nomor 6. Itu. Jadi itu ukurannya. Jadi semakin besar nomornya, semakin besar angka si kateternya. Nah, sebelum lanjut, kateter itu sebetulnya ada macam-macam jenisnya ya. Ada ini yang nelaton kateter, terbuat dari karet ya. Kalau nelaton kateter ini nanti pada saat dipasang, nanti digantinya kalau monoteros sih bisa sampai 3 minggu ya. Tapi kita biasanya 10 hari udah pasang diganti lagi karena takutnya infeksi. Ada lagi yang besi bahan apa ya, logam ya. Bentuknya lurus nggak seperti ini, bentuknya lurus. Jadi kurang lebih seperti ini, panjangnya segini. Jarang dipakai, biasanya pada laki-laki, biasanya dipasangnya pada perempuan untuk yang mau melahirkan ya. Jadi kalau ibu-ibu nanti kalau mau melahirkan, bayinya mau keluar, kandung diraba oleh bidan yang kandung kopinya penuh, dikeluarin dulu. Pakai yang logam, ada windringnya, ada apa ya, windring teh. Ada kayak semacam jadi ini ada kateter kayak nanti ada colokan lah. Nanti kalau ininya ditarik baru keluar urinnya. Jadi ini udah masuk, ditarik windringnya baru keluar urinnya. Kalau ini nggak ada colokannya. Ada juga yang dalam bentuk silikon, tapi jarang. Di kita jarang yang dipakai. Nah, kalau silikon menurut teori biasanya lebih panjang, bisa sampai 3 bulan baru ganti. Tapi kita belum pernah pasang yang silikon karena agak aneh juga, mati luburan takutnya infeksi ya. Jadi kita biasanya kalau di rumah sakit pasangnya yang ini sama yang logam. Ini pun ada 2 jenis. Ini ada yang ininya 2, ada yang ininya 3. Yang ini satu lagi apa 3? Ini juga 2. Ada yang 2, ada yang 3. Ini 1 nanti untuk selang ke kateter, ke urin bag, maksud saya, ke urin bag. 1 untuk kunci. Nah, yang satunya lagi untuk irigasi. Ngerti nggak irigasi? Nah, Irigasi itu gini. Kalau kita misalnya tabrakan, trauma, perdarahan misalnya di kandung kemih, ya, kan banyak darah tuh. Atau Dendi misalkan main bola, kata jong, kecitak, ya,
tiba-tiba pas beres main bola, pas kencing kok kenapa susah keluar, pasnya keluar darah. Nah, dibawa ke rumah sakit dipasang kateter. Takutnya di dalam perdarahan nanti ya darahnya jadi beku. Nah, di saat yang satunya lagi dimasukin cairan NaCl. Jadi kayak dimasukin cairan terus nanti dikeluarkan lewat sini. Sama dengan tadi. Seperti ini caranya. Jangan sampai kita megang yang bagian dalam. Gitu. Ya. Jadi karena kita sendiri begitu aja biarin. Greenback sih sebetulnya di luar pun nggak apa-apa. Oke, terus. Mahasiswa mendapatkan bengkok kedua untuk Ini tutup dulu ya, tutup dulu. Sementara dekatkan bengkok. Terus mahasiswa melakukan desinfeksi area uretra. area uretra. Nah, untuk mendesinfeksi ini berarti kita harus tuangkan dulu ini betadin. Tuangkan betadin ke tong kecil. Itu. Ini Kasa. Ini kasanya. Kalau nanti sih jangan seperti ini ya. Kita kebutuhannya untuk pasang kateter itu berapa? Paling cuma atau 1-2 biji. Ini nanti disiapinya per itu aja langsung per pieces gitu ya. Oke. Apa tadi? Bersihkan ya? Bersihkan. Ini udah dituangkan. Cara membersihkannya itu pakai pinset. Pinsetnya di dalam. Sudah pakai pinset kan di situ? Mahasiswa membuka labio mayora atas dengan telunjuk dan jempol tangan yang tidak dominan. Boleh pakai pinset. Nah ini kalau pendidikan itu pakai pinset. Kalau kita di lapangan kadang ini kan udah senang steril, kita langsung celup aja pakai tangan, ya. Tapi kalau di instruksi itu memang harus pakai pinset. Saya coba pakai pinset ya. Buka labia mayora seperti ini. Seperti ini. Nih. Telunjuk sama jempol yang dipakai. Buka, terus bersihkan. Biasanya bersihkannya sirkuler seperti ini. Biasanya begitu. Tapi ada juga yang membersihkan satu set ke atas. Udah satu baris. Nah, di situ serunya apa? Sirkuler atau apa? Labia mayora dan minora. Terus Bawah satu usap satu kapas. oh satu usap. Nah, sistemnya berarti yang tadi ya. Iya. Set. Sorry bengkok. Nih. Satu usap sudah beres. Terus Mahasiswa dengan tangan dominan membersihkan meatus uretra menggunakan pinset dengan cara mengusap, udah kan? udah. Terus mahasiswa membuang semua kapas bekas usapan ke dalam plastik warna hitam. Terus mahasiswa membuka kemasan polai, kateter dan simpan di bak Instrumen. Oh, instrumen. Instrumen. Itu kan tadi udah disimpan sini. Udah, terus Mahasiswa membuka disposable disposable. 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 Gak apa-apa, ini karena masih tingkat 1 jadi masih ini kata-katanya masih aneh-aneh. Dan terus disposable apa? dan isi dengan aquated atau NaCl. Isi dengan ini berarti kita simpan dulu di sini. Suruh pasang lagi itu enggak? Ganti handscoon enggak di situ? Iya. Di poin berapa itu? 2627. 2627. Mahasiswa memakai sarung Tangan baru. Atau sebetulnya air NaCl pun nggak masalah ya. Ini kenapa harus diisi untuk apa? Ini untuk mengunci. Oke. Terus? Mahasiswa membuka urin bag dan fiksasi penutup bagian bawahnya.
Urin bag sudah dibuka, sudah terfiksasi. Terus Mahasiswa mendekatkan bengkok kedua untuk menampung urin. bengkok kedua, oke. Ini simpan di bawah. Nanti juga nggak masalah. Oke, lanjut. Mahasiswa buka sarung tangan dan simpan ke dalam bengkok ke-1. Oh, kalau gitu di bawah tadi. Nah, itulah bedanya praktek dengan itu. Kalau di lapangan kita cukup pakai satu sarung tangan saja, ya. Karena ini saya simpan, karena saya harus mesti pakai satu sarung tangan lagi. Ceritanya saya pakai lagi yang baru ceritanya ya. Oke. Terus ini lebih enak ya, langsung. Nah, selalu begini. Terus Mahasiswa dengan tangan tidak dominan membuka legia majora. Terus Memasukkan polai kateter 10-15 cm. Oke. Berarti sebelum kita pegang itu, si polai kateter ini di situ dimasukin disuruh pakai jeli nggak? Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada ya. Itu berarti di situ nanti ada yang kurang ya. Nanti tambahin. Sebelum kita pegang itu, ininya harus pakai jeli dulu. Nah, makanya tadi saya butuh dua kasa, satu untuk membersihkan itu, satu untuk nyimpan jeli. Ini saya kalau pakai jelinya pura-pura aja ya. Simpan jeli di sini. Seret. Ini bisa pakai ini, bisa enggak? Ya. Biasanya ini lidocaine sebetulnya. Jadi biasanya ini untuk mengurangi ceritanya, untuk mengurangi rasa sakit pada saat dimasukkan. Nah, biasanya kalau yang pakai lidocaine ini, dia jelly sama lidocaine-nya disatukan, dimasukkan ke, ini belum berisi air loh. Berisinya jelly sama lidocaine. Dimasukin dulu ke sini, ininya cabut, masukin dulu ke sini, ke uretra, serap, disuntikin tanpa jarum. Berisi jelly dengan ini. Itu kalau di lapangan, ya. Tidak semua lapangan juga seperti itu. Biasanya yang seperti itu dokter-dokter urologi masukin seperti itu. Seret. Jadi jelly itu sudah ada di dalam uretra. Jadi langsung aja masukin ininya tanpa dikasih jeli lagi. Tapi kita biasanya di lapangan biasanya pakainya jeli aja. Saya masukin jeli. Kemudian si jeli ini dioles di sini. Itu. Setelah ini dioles sama jeli, barulah pegang uretra dengan satu tangan yang tidak dominan. Pegangnya kayak tadi ini. Terus apa instruksinya? Masukkan. Polai kateter 10-15 cm. Oke, tadi kan sepakat nilai normalnya berapa? 4 sampai 6 ya. Ya, panjang uretra perempuan normalnya pas perempuan, artinya kita tidak boleh memasukkan uretra kurang dari nilai itu. 10 sampai 15 oke lah, 10 boleh. Jadi 10 kurang lebih kira-kira aja ya. Segini lah kurang lebihnya. Jadi kita masukkan, ini pegang, ini masukkan. Pada saat kita masukkan, biasanya kalau saya sambil masukkan, sebelum masukkan, Bu, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini kita masukinnya, megangnya seperti ini. Nggak pakai pinset, Pak? Nggak, langsung pakai tangan. Megang seperti ini. Tarik nafas. Jangan ibunya jangan suruh nahan. Caranya nahan, ngerasain nggak pernah nahan kencing? Nah, seperti itulah nahan karena nanti akan mentok, susah untuk masuk. Bu, relax aja, tarik nafas. Nah, nanti kalau mentok seperti ini kalau nahan. Oke, ini udah 10 mili. Nah, terus gimana?
Mahasiswa memastikan urin keluar, menandakan bahwa ujung polai kateter Oke. masuk ke kandung kemih. Biasanya kalau yang dimasukkan betul lebih dari 10 cm ya atau lebih dari 6 cm, biasanya akan keluar urin lewat ini nih, yang lubang ini nih. Nih, yang lubang ini. Bukan yang ini, lubang ini, ya. Akan keluar urin ke sini. Kalau butuh untuk pemeriksaan, biasanya sudah disiapkan botol kecil. Botol ukuran ya kecil lah, segini lah. Ambil dulu sampel, set, baru simpan lagi. Habisin. Ucapkan deh. Terus apa? Mahasiswa mempalpasi bagian atas Oke, suprapubik. sambil ini keluar, ini sambil dipalpasi. Di suprapubik ini adalah letaknya kandung kemih. Ya, jadi tadi saluran itu ada dari mulai ginjal, ureter, kandung kemih sama uretra. Jadi ujungnya ini akan sampai di kandung kemih. Jadi kandung ini macam-macam juga ya. Ini ada yang bentuknya seperti ini. Ada juga bentuknya yang karet. Oh enggak, itu sama juga sebenarnya. Kalau yang seperti ini nggak pakai jarum. Pada saat kita menyuntikannya, masukin seperti ini. Nih, lihat. Oh. Ini cabut, tuh nggak akan keluar. Ya. Jadi ini nanti ini akan masuk ke saluran kencing. Ini bayangkan ini di kandung kemih, di bak. Pada saat kita ngunci ini kan seperti ini. Kebayang nggak? Ya. Nah, ini dimasukkannya kurang lebih jumlahnya tadi 20 mili. Minggu sekali berarti sekali lagi. Rata-rata memang 20 mili, 15 sampai 20 lah. Ya. Jadi masukinnya langsung ke sini. Kalau yang bentuknya karet, nggak ada tonjolan ini, ada karet, kita pakai jarum. Tapi karena ininya seperti ini tanpa jarum. Gitu. Udah, tarik aja. Kebayang? Oke. Oke, kita keluar dulu. Oh, ini ada ya, saya contohin di situ ya. Nah, kalau cabutnya lagi tinggal lari lagi sini. Saya ulangi biar nanti ada gambaran ini kandung kemih ya. Masukinnya ya ke yang ini. Ini udah masuk. Saya kunci. Nah, kurang lebih kateter dalam ini kita akan seperti ini. Cet, pada saat ditarik ini akan kunci. Kebayang nggak? Nah, karena nanti urinnya itu akan keluarnya lewat sini, masuknya lewat sini. Ini ada lubang. Gitu. Oke, selanjutnya apa? Mahasiswa menarik kateter perlahan-lahan hingga Oke, ujungnya tarik perlahan. Udah. Usaha berarti ini udah terkunci. Nah, makanya harus pas itu, jangan sampai kurang dari lubang ini. Kalau kurang dari lubang sini, misalnya si balonnya ada di sini, pada saat kita set kunci itu pecah nanti si saluran kencingnya. Itu yang namanya ruptur. Ini harus panjang masukinnya. Ya, terus mahasiswa mengeluarkan duk bolong. keluarkan duk bolong. Dijadikan gini, kita keluarkan dulu. Masukin ke bengkok yang pertama. Terus Mahasiswa menyambungkan dan fiksasi pangkal polai kateter ke saluran urin baik. oke. Ini fiksasi, fiksasi. Sambungkan ke yang satu yang ini. Nah, kemudian bagian bawahnya ini biasanya kita ikat, kita gantungkan di ranjang.
di ranjang pasien, kita gantungkan. Ini kita tempel di sini, biasanya di paha. Kita buka plester. Terusnya nanti gunting dulu ya, buka plester gini. Terus apa yang terusnya? Mahasiswa memfiksasi selang pole kateter. Selang ditarik di atas paha dengan cara direnggangkan, kemudian fiksasi di atas paha. Udah, nih fiksasi ini. Bereskan. Bu, angkat bu. Nah, ini biasakan lagi seperti ini, putar. Terus, Mahasiswa membantu klien ke posisi aman dan nyaman. nah, tanya ke posisi enaknya seperti apa posisinya. Terus selanjutnya apa? Atur posisi, terus Mahasiswa merapikan alat. Mahasiswa melepas sarung tangan. selimut mani diganti dengan selimut tidur. Ya. Ini soal selimut tidur. Kita biar lebih enak biasanya pakainya gantinya seperti ini. Ibunya suruh pegang, kita set tarik itu. Ini suruh pasiennya suruh pegang. Ini tarik, ini simpan di